ngajarinnya. 32 bit ya, versi 6, panjangnya berapa? Betul, aduh apa? Keren. Oke, jadi satu ini. Nah sekarang ini gue pengen nanya yang mungkin nggak bisa jawab sebelum gue ngetes aja sih. IP versi 6 yang di LAN, di dalam LAN ya, depannya berapa? Mampus tuh. Wih bener. FE80 benar loh. Dia di mana coba? Hah? Iya bener. Jago. Berarti udah dikasih ilmunya. Gue ngetes doang sih. Bisa lihat di sini lah. Terus konfig. Nih FE80 depannya ya. Kelas berapa sih tadi? Kelas 2. 11 atau 2? Orang zaman dulu 11 langsung mikir berapa? 11 langsung mikir. Maklum, saya kelas 13, jadi saya lupa semua. Ya, FE80 benar. Jadi ini adalah IP personal yang dipakai di LAN. Biasanya kalau dari di versi 4 kita makainya MAC address, di versi 6 kita makainya FE80 buat komunikasi di dalam LAN. Bisa nggak FE80 masuk ke internet? Bisa ya. Berapa jam dikasih ilmu IP versi 6-nya? Hah? Ada di modul. Oh, ada di modul. Modulnya oke. Udah Cisco. Berarti lu IP versi 6-nya di Cisco dong ya? Di komputer belum? Konsep. Belum praktek. Oh belum praktek. Walah. Mari kita praktek hari ini ya. Kita coba praktekin versi 6. Betapa gampangnya di versi 6 dan pertanyaannya, kalau ada di versi 4 di sini bisa nggak di versi 6-nya jalan? Bisa. Oh, tidak. Oke, berarti modulnya benar sih. Ya, modulnya bagus. Gue ngetes doang. Ngetes seberapa bener sih. Itu lu pada ngajar. Oke, beres ya. Jadi udah mulai kebayang makhluk ini. Nah sekarang berarti banyak yang bisa saya loncat. Saya akan masuk ke materi-materi yang lebih kacau ya. Oke. Sorry, bentar. Yang pegang Linux berapa orang? 1, 2, 3. Ini kelas 3 semua nih kayaknya bukan? Banyaknya kelas 3 ya? Kelas 12 ya? Ya, oke. Pakai Linuxnya apa? Kali-kali. Ya, oke. Linuxnya hari neraka semua. Gak apa-apa sih. Bagus. Oke, kalau gitu kita akan, tadinya saya perlu terangin tentang IP personal lagi nggak, atau kita coba langsung praktek? Langsung praktek aja ya. Oke, kita akan langsung praktek. Oh, ya udah. Nanti kalau saya ngomong dan nggak ngerti, tolong tanya, gitu ya. Takutnya kalau nggak ngerti, saya soalnya bakal loncat nih. Soalnya ngelihat udah pada mulai tahu, ya udah, gue terangin lagi kalau udah tahu, gue loncat aja bikin kacau Republik. Oke, Ubuntu pernah pakai dulu sih pada? Pernah. Biasa pakai atau pernah pakai? Pernah. Kalau saya kebetulan tidak pakai Microsoft karena nggak ikhlas. Udah tahu belum sih berapa jumlah infak yang dikasihkan bangsa Indonesia pada Microsoft setiap tahun? Sedikit berapa? Ada yang tahu nggak berapa jumlah infak bangsa Indonesia ke Microsoft setiap tahun? Nggak tahu. Lu pada pakai Microsoft ikhlas atau enggak? Ikhlas nih ya. Dengan segala konsekuensinya ya. Konsekuensinya adalah kalau Anda pakai Microsoft, Anda akan biasa pakai Microsoft dong. Kalau lulus, kalau kerja, pengennya pakai Microsoft dong. Mungkin nggak kalau kerja pakai bajakan? Nggak mungkin. Konsekuensinya lu harus infak ke Microsoft ya.
Kalau kerja, ikhlas nggak? Mulai dari situ dulu. Udah mulai ya bagian ikhlas. Belum tahu jumlah infak bahasa Indonesia atau Microsoft setiap tahun berapa? Nggak tahu. Nggak gede, cuman 300 juta. Berapa? Ikhlas nggak lu? Nah, silahkan mikir diri sendiri aja. Lu ikhlas, pakailah Microsoft. Lu kagak ikhlas, jangan pakai Microsoft. Ya, kalau saya suka nanyanya gini, kalau guru-guru suruh pakai Microsoft, saya suka nanya gini. Kan seringkali kita pakai ini karena dibiasain sama guru ya. Gurunya bilang, install Windows, install aplikasi ini di Windows, install ini Windows semua kan? Kepaksa lu pada pakai Windows, gara-gara gurunya pakai Windows. Sekarang saya suka nanya sama gurunya, guru, lu tuh marketing Microsoft atau bukan sih? Dibayar kan sama Microsoft buat marketing? Rugi kita marketing yang untuk sudah sono gitu. Terus saya lanjut kayak Microsoft. Pelan-pelan didoktrinasi. Karena ini semua masalahnya masalah kedaulatan bangsa Indonesia sih. Asik. Iya, ini masalahnya merah putih banget. Masalah kedaulatan. Oke, kita masuk ke sini ya. Oke, pelan-pelan. Udah beres urusan yang ini. Kita akan banyak loncat kalau gitu. Di sini saya pakai GNS3. Pertanyaannya, berapa orang yang pernah pakai GNS3? GNS3. 1, 2, 3, 4, 6. Baru download. Oke, nggak apa-apa, sah. Oke, jadi baru 4 orang yang pakai GNS3. Kalau di sekolah pakainya pakai tracer atau pakai tracer? Karena pakai tracer itu Cisco banget, nggak masalah, sah juga buat belajar sih nggak apa-apa. Oke, kalau GNS3 dia bisa semua. Cisco boleh, mau apa? Mikrotik bisa, Juniper bisa, segala macam bisa, Suffernya juga bisa macam-macam. Jadi ya, bisa masuk ke sini. Ini putarnya ada Cisco 1700, 2600, 3745, 7200, Cisco ada, tapi di sini ada Mikrotik juga. Oke, dua-duanya jalan, tidak masalah. Jadi kalau saya pengen latihan Cisco Mikrotik, ya bisa, tidak masalah. Bentuknya kayak gini doang. Dan ini beda banget sama pakai tracer. Kalau pakai tracer lebih apa ya? Terbataskan Cisco-nya ya. Kalau yang ini sistem operasi Cisco-nya diambil, dijalanin di GNS3. Jadi OS Cisco-nya diambil, jalan di GNS3. Konsekuensinya Cisco bener yang masuk. Arah ini mah. Cuman lu jangan nanya gue dapat mana. Nolong tuh. Jadi image Cisco-nya emang nyuri gitu. Asli kita ambil. Ada beberapa Cisco kan nggak membuka 100% image kayak gini, image OS-nya kayak CD-ROM sistem operasi kan nggak dibuka sama dia. Gila aja dibuka, jadi diambil, tolong, terus dilepasin, anak-anak GNS bisa pakai. Makanya Cisco-nya GNS lebih dahsyat daripada Cisco yang benernya, yang dipakai tracer ya maksudnya. Jadi ini lebih enak. Kalau mau belajar skill makanya ini lebih enak daripada pakai tracer sih, asli lebih enak. Ini Cisco beneran banget. Cuman kita ada Mikrotik apa segala macam. Saya suka kalau lagi isengnya saya keluar, saya bisa masukin Juniper lah, saya masukin FiOS, OpenWRT apa bisa masuk semua. Enak. Jadi buat belajar mau banyak sistem router, sistem operasi routing ya bisa. Kalau butuh switch juga ada switch di sini, ada Ethernet switch apa segala macam ada. Nah untuk servernya kita benar-benar server beneran dimasukin. Ini kebetulan yang lagi saya jalanin adalah Ubuntu 18.04 sama Kali Linux 2022.3. 2022.3. Di 22.3 nih saya masukin. Termasuk yang Kali Linux relatif baru ya. Terus ya. Dan ini kondisi sudah jalan semua. Ini ada Mikrotik jalan, ada Kali Linux jalan, ada server jalan, semua dimasukin ke switch. Mikrotiknya ini nggak di belakang Mikrotik, saya taruh switch di sini supaya ngasih lihat bagaimana ini jalan. Cuman ini saya makainya NAT karena saya masuk ke jaringan sini makanya WiFi
WiFi susah kalau saya ambil pakai cloud. Dia bisa cloud, bisa. Nah, kalau cloud saya bisa dapetin IP sini masuk ke dalam. Cuman itu bagusnya pakai kabelan. Kalau pakai WiFi saya nggak bisa, susah nih. Dia nggak bisa. Soalnya WiFi kan ada autentikasi WiFi-nya, cloud-nya nggak beres langsung. Jadi saya pakainya NAT-nya aja yang masuk. Jadi NAT sih aman, saya bisa ke internet juga. Nah, saya kasih lihat dulu Kali Linux-nya. Ini Kali Linux-nya. Kali Linux-nya saya ambil dari Kali Linux, benar-benar Kali Linux download. Filenya file OVA yang diambil, bukan file ISO, file OVA, terus dijalanin di VirtualBox. Dia langsung jalan. Kalau mau agak gila dikit, silahkan juga ambil file ISO-nya dari Kali Linux, install di VirtualBox, install. Kalau OVA kan bisa langsung pakai. Kalau pakai file OVA langsung pakai, username-nya Kali, password-nya Kali. Masuk. Kita bisa masuk seperti itu. Oke. Kalau kita lihat, saya clear layar. Di config kita bisa lihat IP address-nya. Ini IP address NAT, bukan IP address di sini. IP address di sini kan 10.10.10 ternyata ya. Oke. Jadi saya masuk IP NAT, konsekuensi dengan NAT, Anda semua nggak bisa masuk ke jaringan saya. Ada NAT kan kayak firewall. Jadi Anda nggak bisa masuk, saya bisa masuk ke situ, tapi dari sini nggak bisa masuk ke dalam. Itu ya. Tadinya saya mau nyoba supaya saya makainya bridge, kita bisa masuk dua arah. Cuman pas GNS3-nya dijalanin, bridge-nya nggak mau. Jadi mati langsung, sisa operasi yang lain mati. Jadi kepaksa semuanya harus saya set supaya di belakang GNS3 ini. Ya, terus ya, sekarang udah jalan semua, tapi situ nggak bisa masuk ke saya bisa masuk ke sono. Kira-kira itu aja. Terus IP versi 6-nya baru yang scope ID-nya link. Link artinya cuma komunikasi di LAN sini aja, dia nggak bisa masuk ke internet segala macam. Nanti ada dua jenis, satu link, satu global. Ya, yang ini link cuma buat komunikasi lokal. Nah sekarang saya kasih lihat di servernya. Ya, clear. Clear. If config more. Di servernya juga sama, IP-nya 192.168.122. Artinya dia dapat IP dari NAT. NAT-nya 192.168.122 soalnya. Dan ini dapat IP versi 6-nya link doang, FE80. Terus ya. Jadi scope ID-nya link juga bisa dikomunikasiin sama si Kali Linux. Oke. Sekarang saya akan ini 1226 ya. Saya akan coba biar bisa copy paste. Gue akan masuk dari Kali Linux ke sono. Nanti bisa copy paste. Kalau nggak pusing saya akan ngasih lihat bisa nggak kita nge-ping IP versi 6 linknya. Gitu ya. Buat ngecek IP versi 6 jalan nggak sih. Tapi ini berarti IP versi 6 jalan versi 6 dan versi 4 jalan sekaligus ya di jaringan saya ya. Saya akan coba masuk. Tab SSH. Ntar IP-nya berapa tadi itu? 1226 ya IP-nya 1226. Saya gedein dulu mana view salah edit zoom in oke. SSH 1226 ya 6 ya tadi ya. Enter yes. Password nggak tahu semua kan passwordnya. Oke. File server tadi ada di habis yang di copy kemarin minggu lalu sih sebenarnya. Jadi file server yang saya masukin ini bentuknya file OVA ada di habis itu. Server ini sebenarnya saya buat latihan hacking. Jadi emang dibikin supaya kita bisa attack, nyerang dan sebagainya. Jadi udah ada di server itu buat latihan hacking. Dan topik kita hari ini lebih ke versi 6. Mungkin saya kasih icip-icip dulu tentang hacking gimana caranya. Habis itu ntar ya. Jadi versi 6 dulu dan prioritasnya dulu ya. Oke. Ini masuk clear layar. Oke. If config. Nah ini kan ada IP-nya. Ini perhatiin. ROM-nya adalah server. Berarti saya ada di servernya. Oke. Saya akan ambil lagi versi 6-nya FE80 kita ambil. Perhatiin di sini ada prefix
length 64. Jadi buat net mass-nya dia slash 64 ya. Oke. Net mass berapa lagi yang sering dipakai? Di Habib versi 6 ada 3 net mass yang sering dipakai. 64, 8, jarang sih. 10 salah. 40 salah. 48. Terus 8, 48 sama 32. Jadi ada 3 net mass yang sering dipakai. 32, 48, 64. 64 adalah net mass untuk tiap mesin. Jadi nggak ada net mass yang lebih bawah lagi dari 64. Kalau di IP versi 4 bisa sampai slash 32 kan kalau lagi gila. Paling nggak slash 31 atau slash 30. Jadi tinggal sisain berapa mesin doang. Kalau IP versi 6 nggak. Paling bawahnya slash 64. Nggak ada bawahnya lagi sebenarnya. Artinya ada 64 bit address di satu LAN. Kan proses kan totalnya kan 128. Ambil buat netmas 64. Oke. 128 kurang 64 berapa? 64 lagi. Jadi 64 yang depan dipakai buat network address, 64 yang belakang dipakai buat host address. Artinya hostnya itu 64 bit. Jadi jumlah host di dalam LAN-nya AVI versi 6 2 pangkat 64 lebih gede daripada IP versi 4. Jumlah mesin dalam LAN-nya IP versi 6 lebih gede daripada seluruh IP versi 4. Oh ya? Ganas loh IP versi 6 itu ganas banget. Ini main matematik cepat ya. Mudah-mudahan ada saya ngomong kayak gini kebayang di kepala nih. Soalnya saya ngomong cepat soalnya. Bayang ya? Jadi cara itu, ini bayanginnya sama dengan IP versi 4 aja sama. IP versi 4 kan dibagi 2, ada network, ada host. Oke. Bedanya di IP versi 6. Tadi kalau size 64, network address-nya 64 bit, host address-nya 64 bit juga itu. Dan itu udah nggak bisa di bawah itu lagi, udah nggak ada di bawah itu, nggak ada. Jadi size 64 itu udah host, nggak bisa bawahnya lagi. Konsekuensinya jumlah IP-nya 2/64. Yang seru dari angka itu adalah pernah ngehack, pernah port scanning, port scan belum? Kalau ada yang udah ngantuk-ngantuk, ini daerah sini kayaknya ahli surga. Masih belum ahli surga. Port scanning adalah saya praktekin lah port scanning. Saya pakai Kali Linux dulu ya. Ini Kali Linux. Ini software buat masuk nerakanya. Kalau kita lihat Kali Linux di sini ada banyak. Kalau kita lihat sistem operasi yang Silatul Mustaqim kan, kalau kita lihat di sini ada Office, ada buat nonton video, itu kan buat ahli surga semua ya. Kalau ada sistem operasi yang seperti ini yang memang diarahkan supaya Anda bisa merasakan panasnya kompor. Ini software-nya kan rada-rada kacau gitu kan. Ini kalau kita lihat di sini information gathering. Information gathering adalah memata-matai sasaran. Udah gitu di sini ada vulnerability analysis, ada web application analysis segala macam. Gitu ya banyak. Ini software-nya buat ini kalau kita lihat angkanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu adalah tahapan yang biasanya kita pakai kalau kita melakukan attack, kita menyerang. Kalau kita nyerang tahapannya ini mulainya 1, 2, 3, ya sudah disiapin sesuai dengan bagaimana caranya masuk neraka jahanam dan jelas. Terus ya, oke. Sekarang saya nggak usah jauh-jauh, saya pakai tahapan satu aja, information gathering. Terus kita akan lihat ini Nmap. Ada di information gathering itu Nmap. Kalau Anda pakai Nmap, saya gedein dulu hurufnya, edit, zoom in, edit. Pas kita klik lihat, kayak kelihatannya tadi grafik. Pas kita klik Nmap keluarnya sih command line ya. Jadi biasanya kalau kita yang main hacking, server dan sebagainya, kita biasanya hidup di dunia hitam seperti itu hitamnya. Kita di dunia hitam, saya gedein lagi biar lebih enak lihatnya. Saya kasih icip-icip sedikit aja ya. Jadi kalau main kayak gini pas diketik perintahnya
dia akan keluar menunya, cara makainya seperti apa. Jadi cara belajarnya, sistem operasi segala macam, cara belajarnya cuma gini doang sih, Nmap ini minus H itu help, enter keluar menunya, atau minus help keluar, atau madrasah aliyah negeri keluar. Oke, kita bisa baca. Sekarang teknik bacanya. Oke, harus jus per jus, kasih bohong. Cara bacanya kalau udah lihat kayak gini, cara bacanya sebenarnya sederhana banget cara bacanya. Lihatnya ada kata-kata ini aja, example. Sisanya nggak usah dibaca dulu, bikin pusing. Terus ya, lihatnya contoh, udah gitu copy paste aja. No, di copy paste cuma gini doang caranya. Belajar cuma gini aja, klik kanan copy paste. Mana paste? Itu. Enter. Dia akan ngeket situs namanya scanme.nmap.org gitu. Jadi cara nyeketnya gitu, Ctrl C. Jangan nyeket situs-situs, saya gedein lagi ya. Edit, ini. Oke, saya klik layar. Jangan nyeket situs seperti ini misalnya. Jangan sekali nyeket ya. Misalnya situsnya ini nih. Nah, ini jangan di-scan nih. Ini. Lu pencet enter sampai ketahuan. Saya bisa kayak gini ya, pencet enter kayak gini, enter. Nah, ini nggak boleh tuh. Nggak boleh ini, tadi nggak boleh ya. Kalau lu pencet enter, ketahuan kan urusannya nggak lama, cuman 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Alhamdulillah, gua pakai wifi-nya punya. Jadi yang masuk penjara mah bukan gua, tenang aja. Lain yang masuk penjara ya. Ini nggak boleh ditulis di undang-undang ITE, informasi sama transaksi elektronik. Lu nyeken ketahuan urusannya itu. Karena ono nggak ketahuan nggak masalah, no problem. Ada rekamannya nggak apa-apa. Ini kalau nyeket satu jaringan juga bisa. Misalnya gini, nah jaringan saya 192, 168, 122.0/24 gitu ya. Jaringan saya kan yang di bawah kan gitu. Enter juga bisa. Jadi saya bisa nyeket satu jaringan. Oke, so, ini kena nih. No, ini ada yang kena. Oh, connected to 1221, 122, 251 sama 6. Ada 3 mesin yang kena. Mesin yang lain dia bilang enggak, terus dia bisa nemu ada port ini kebuka di mesin mana, port ini kebuka di mesin mana, keluar semua. Terus ya. Tapi aplikasi 4, slash-nya 24. Slash 24 ada berapa mesin? 254. 254, oke. Bayangin kalau slash 64 ada mesin berapa mesin? Ada berapa mesin slash 64? Nah, lihat ya. Lu bayangin dengan IP versi 6 yang secara berpikirnya gampang kayak gitu, lu scan satu jaringan nggak bisa. Orang mesinnya banyak banget, yang kayak mampus langsung, mampus. Jadi Nmap ini bisa dipakai dengan mudah di IP versi 4. Pas pindah ke versi 6, tewas langsung, nggak bisa. Sederhana cara mikirnya, kasih aja banyak mesin, lu scan lah situ kalau bisa, mati. Gampang ya. Jadi teknik pertahanannya kadang-kadang gampang banget sih. Jadi pertahanannya cuma dikasih mesin banyak, mampus langsung, nggak bisa apa-apa. Terus ya, itu biar ini contoh teknik serangannya gampang banget sih. Kalau kasih 4 mah udah habis langsung. Lihat, dia lagi nyeken service nih. Udah gue matiin aja. Terus ya, oke. Sekarang saya akan naikin ke gimana cara ngesetnya. Cuman ini ngesetnya oh iya, saya tadi ada mikrotik ya. Nanti saya juga akan set di mikrotik, tapi awalnya saya akan ngeset di Linux dulu ya. Ada server Ubuntu, ada kali Linux. Cara ngesetnya seperti apa?
Oke. Cuman untuk itu harus ngerti jenis-jenis IP versi 6. Tadi ada FE80 yang untuk lokal LAN. Oke. Dan itu ada banyak jenis IP versi 6. Coba kita lihat ke atas ini. Ini ada jenis alamat IP versi 6. Oke. Sorry, kenapa kamu? Nih. Ada alamat, ada bagian network, ada bagian host, ada panjang, routing, perhitungan subnetting. Cuma perhitungannya nggak usah pusing-pusing. Intinya ada 3 sampai yang gede yang sering dipakai, /32, /48, sama /64. Dari antara 32 ke 64, kadang-kadang kita bagi-bagi juga. Jadi pembagiannya antara 32 sama 64 aja. Yang lain nggak dibagi sih, jarang dibagi yang lain. Paling pembagiannya di situ doang. Oke. Dan kita punya kecenderungan supaya pembagiannya itu dibikin gampang. Oke. Supaya gampang saya harus mendingan masuk ke wiki gue, jadi pusing gue. Saya masuk ke wiki saya, alamatnya onocenter.or.id/wiki. Kalau mau masuk ke website-nya Onocenter, wikinya dibuang doang sih. Masuk ke Onocenter, gitu ya. Kalau ini memang nggak ada isinya sih, cuman visi misi yang nggak jelas itu pura-pura ada aja. Visi misinya sederhana sih, pengen hidup masuk surga, udah itu aja. Sekarang saya masuk sini, /wiki, ininya IP versi 6. Oke. IP versi 6 kita lihat jenis alamat. Kalau enggak paling enak saya ngelihatnya routing. Nah, overview routing ini lebih enak, biar kelihatan dulu routingnya. Jadi IP versi 6 itu ada, kalau dari /48 ya, sebenarnya nanti ada /32 ada juga. /32 biasanya dikasih ke misalnya negara, itu /32 bisa ke negara ya. Misalnya ini jaringan pemerintah, itu /32. Ini jaringannya ISP-nya Indonesia, /32. Nanti dibagi-bagi, masing-masing ISP dikasih /48, kira-kira kayak gitu. Jadi /48 itu dikasih ke institusi. Nanti institusi punya banyak LAN, dikasih masing-masing LAN /64. Kira-kira sekarang mikirnya kayak gitu. Jadi nggak kayak versi 4 banget. Kalau versi 4 kan, wah ada yang /24 lah, ada yang /25, 23, pening kepala tuh urusan gitu. Ini gampang banget, cuma 48, 32, 4, beres, nggak usah mikirin macam-macam. Nah, misalnya kita pakai /48, oke, ini /64 di bawah itu dipakai untuk tiap mesin di dalam jaringan beres ya. Nah di sini ada 16 bit yang dipakai buat ID jaringannya. Antara 48 sampai ke sini ada berapa tuh? 48 sampai 16 berarti berapa tuh? Buat lagi ya. 64. Jaringan kita kan /48. Antara /48 ke 64 ada 16 bit. Itu dipakai untuk LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5. Jadi masing-masing LAN. Tapi misalnya kita punya, bukan cuma punya LAN, misalnya kita punya gedung, ini gedung 1, gedung 2, gedung 3. Kalau gedung kan punya beberapa router kan, bukan cuma satu router. Satu router 64. Tapi kalau punya beberapa router, gimana cara baginya? Nggak langsung satu-satu berarti. Nah caranya kira-kira kayak gini. Saya langsung loncat aja biar cepet ya. Ya cepet pakai gambar. Ini paling gampang lihat gambar ini sih. Sorry. Nah ini dia paling enak ya gambar ini. Jadi kita punya pilihan dari 48. Mau bagi langsung ke 65.000 LAN silakan. Jadi kita punya satu router /48, 65.000 LAN di belakangnya sah, boleh. Kalau kita punya ISP provider, kita cara berpikirnya gini. LAN ini anggaplah LAN itu satu kota, misalnya di satu kota. Jadi kita bisa bagiin ke 65.000 kota. Satu kotanya ini ada /64. Wah keren, ada pelanggannya /64. Itu satu bangsa Indonesia aja nggak habis-habis nih. Gitu ya. Kalau pakai yang bawah. Kita bisa juga mikirnya kayak gini. Oke. 148
kita bagiin ke 4096 klan dengan flash 60. Nanti masing-masing klan dapat 16 biji flash 64. Boleh, bisa. Boleh aja. Kita juga bisa baginya gini. Gue punya flash 48, gue bagi dalam 256/54. Kalau yang ini misalnya gini cara berpikirnya. Ini misalnya Kementerian Agama. Oke, dia punya dinas inilah, punya dirjen inilah, punya pondok pesantren ini. Pondok pesantren di bawahnya dirjen ya. Jadi dia punya levelnya dirjen dan sebagainya 256. Masing-masing dirjen kita kasih pilihan. Mau dikasih 16/60 atau dikasih 256/64, tergantung jumlah lan di bawahnya ada berapa. Jadi bisa baginya kayak gini. Oke. Ujungnya sih 48 sama 64. Tengahnya bisa macam-macam, tergantung konfigurasi jaringannya. Bayang? Kalau nggak ngerti itu tanya ya. Ngerti? Pada ngerti gue tahu sih. Gue pada nggak tahu. Jadi itu cara bagi alamat. Oke. Jadi 48 ke LAN langsung atau 48 dibagi 4000 kabupaten kota atau apa, bawahnya ada 16 LAN, atau dibagi direktorat, atau dibagi 16 provinsi misalnya, nggak tahu lah. Misalnya Indonesia Timur ada 16 provinsi, 48 dibagi 16 provinsi Indonesia Timur, masing-masing provinsi dibagi lagi, bisa 4000 desa, bisa 256 kabupaten kota misalnya, atau 16 apaan. Tapi kalau kita ambil satu jalur, kita harus ambil konsisten ke sini, baginya ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini, harus konsisten. Jangan ambil yang ini terus yang ini ke sini gitu, pusing kepala bentar urusannya. Jadi waktu dari awal pembagian kita harus ngerti kira-kira dua ada berapa ya, baginya enaknya kayak gimana. Tapi pembagian yang ada kayak gini sih kira-kira. Terus ya, bagiannya pilihan pembagiannya kayak gini. Jadi ada 4 pilihan pembagian. 48 jadi 52, 48 jadi 56, 48 jadi 60, 48 64. Perhatikan, kita nggak milih angka yang lain. Jadi nggak 48 jadi 51, nggak. 48 jadi 53, enggak. 48 jadi 54, enggak. Soalnya nanti angkanya nggak enak. Angka alamatnya jadi nggak enak. Nggak enaknya itu kayak gini, bentar. Ada yang contohnya kayak ini di atas deh contohnya. Gue nyari contoh biar kasih lihat enak, agak enak lihat angka. Ini enak. Ini kalau 53, tadi kan 48 ke 5 berapa tadi deh? 48 52 ya. 52 56 60, 53 nggak ada ya.